Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada yang terhormat Ibu Dr. Riri Rengganis SSMU sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kamila Dia Larasati dari kelas 2022B, NIM 22040274032 dari Prodi S1 Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah bahasa Indonesia sebagai keunggulan bangsa dan prospek kedepannya bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, yang pertama, bagaimana sejarah dari bahasa Indonesia tersebut? Awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Sumpah Pemuda yang kedua, yang ikrarnya berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ikrar Sumpah Pemuda ini menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kedudukannya dinyatakan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat dengan disahkannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Menurut sudut pandang dari generasi saya, keunggulan bahasa Indonesia itu sendiri adalah sebagai bahasa ibu, alat komunikasi, sebagai bahasa pemersatu antar semua daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang sopan, bahasa yang santun dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia dapat dinyatakan sebagai bahasa internasional yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya bahasa Indonesia tersebut. Lalu, bagaimana prospek kedepannya untuk bahasa Indonesia? Untuk prospek kedepannya, kita tahu bahwa saat ini di era globalisasi dan modernisasi ini, bahasa Indonesia hampir kalah saing atau kalah unggul dengan bahasa-bahasa asing lain seperti bahasa Inggris maupun bahasa gaul yang kekinian di kalangan anak remaja. Seperti contoh bahasa gaul. Kata kuy. Kuy menggantikan kata ayo. Kata mengsedih, kata kepo yang menggantikan kata rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, dari kata-kata tersebut itu tidak sesuai dengan poedi atau ejaan bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia yang benar. Lalu, bagaimana kita sebagai seorang remaja untuk melestarikan bahasa Indonesia, mempertahankan bahasa Indonesia? Yaitu upaya yang dapat kita lakukan dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Kita harus mempunyai keinginan, kita harus mempunyai kemauan untuk mempunyai rasa nasionalisme dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bangga
Kita harus cinta terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas suatu negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.